warahmatullahi wabarakatuh. Kayak yang kalian lihat, aku di sini tuh berdua sama kawan aku. Hai guys, nama aku Willy. Aku ini adik Kak Yani paling besar. Besar badannya. Jadi Will ini tuh kawan aku satu kantor, satu kerjaan. Kita udah kenal setahun ya, Will. Hampir setahun. Dia kan bulan ini. Oh iya, bulan. Bulan Pas ini tanggal 21 kita setahun. 21. Sebenarnya aku sama Will itu udah janji dari minggu lalu, cuman karena Will-nya orangnya sibuk, suka ke gereja ya kan, Will? Kegiatan gereja kan, Will? Nice. Enggak sih, sebenarnya minggu lalu bukan karena kegiatan gereja, tapi karena dia katanya udah di booking. Iya, Kayak mana ya, Will itu jomblo tapi dia suka di booking sama orang loh. Enggak. Bagi kalian yang ada mau wedding, boleh hubungi aku. Tak mau nanya, Bang. Will pernah selingkuh nggak? Pernah. Kirain nggak pernah. Yaudah, cowok misalnya udah selingkuh. Habis itu dia ganti, maksudnya dia akhirnya ngejalin hubungan nih sama mantannya. Dia pernah nyesel nggak? Pernah. Dan itu pasti salah pernah. Kenapa? Kan kadang-kadang kalau selingkuh itu kan juga kan pasti berbeda karakter. Ada karakter yang nggak sama. Mungkin pasti ada yang beda-beda tipis, lebih spesial pasti ke salah satu itu. Walaupun di notabene udah selingkuh, pasti ada yang lebih ke salah satu wanitanya. Kenapa bisa selingkuh? Selingkuh itu biasanya karena bosan, lalu hambar. Rata-rata selingkuh itu hubungannya udah hambar, udah nggak ada yang bisa ditolong, tapi takut, malu gitu kan. Udah putus, kan pasti ada yang kayaknya harus dipertahanin, tapi nyari yang lain. Ada juga yang bikin opsi pilihan. Jadi kalau putus sama yang satu, udah ada cadangan yang lain. Nah itu kebanyakan cowok kan. Tapi biasanya cowok itu kalau selingkuh itu karena memang udah nggak ada sama sekali hubungan, tapi dipaksa. Tapi kenapa dia bisa nyesel? Biasanya gini, ketika waktu cowok itu selingkuh dengan cewek yang satu itu nggak sebaik yang cewek yang sebenarnya gitu, pacar pertamanya. Itu ada penyesalan yang benar-benar jadi kayak ternyata nggak enak ya selingkuh, dan itu biasanya paling buat efek jerah, dan aku udah pernah ngalamin. Karma nggak akhirnya diselingkuh? Karma bener. Itu karmanya nanti pas di hubungan berikutnya, nggak nunggu berapa lagi, biasanya langsung cepat dapat karmanya. Misalnya ini aku lagi benar-benar suka sama satu cewek nih, nanti kita setelah udah baper-bapernya nggak jauh-jauh dari baper itu biasanya langsung di situ karmanya, dia malah nyelingkuhin kita balik. Tapi akhirnya juga ada yang juga Kak, udah sama-sama selingkuh, nyesel, putus, bubar, bisa balikan lagi, tapi itu yang kayaknya keajaiban ya kan? Iya, kayak misalnya gini Kak, jadi kayak itu yang kayaknya lebih langgeng hubungannya, karena udah sama-sama tahu, udah sama-sama nyesel gitu, udah sama-sama saling kenal sikapnya gitu. Jadi nggak selamanya mantan itu sampah, nggak selamanya mantan itu sampah. Aku takut karma, takutnya ketika kita bilang aku nggak mau balikan gitu kan, tapi karena memang situasi itu kan pasti kan waktu itu kan dinamis Kak, berubah, ujung-ujungnya pasti ada momen salah satu yang kita bisa buat dia udah berubah ya, kayaknya kita cocok, ya udah jalan terus itu loh Kak. Tapi cowok kalau misalnya ini menurut ini ya, cowok udah punya pacar tapi dia tuh masih suka chattingan sama cewek lain, itu wajar nggak? Sebenarnya enggak. Itu loh, pertama itu wajar nggak? Terus yang kedua, itu tuh sebenarnya emang habitnya cowok atau kayak mana sih? Kayak nggak pernah ngerasa puas gitu loh. Itu balik ke masing-masing Pak, kayak aku pribadi. Kadang-kadang kita kan chattingan sama, kita walaupun kita udah punya pacar, tapi kita chattingan sama cewek lain, itu yang notabene sebenarnya kita udah anggap si teman chattingan kita itu udah benar-benar kayak sahabat gitulah, teman-teman cewek yang benar-benar ngerti nakalnya, kita udah tahu dan lain-lain, itu pasti udah. Jadi itu kayaknya sebenarnya enggak sih, enggak salah, tapi yang salahnya itu kita chattingan, misalnya aku nih cowok, kita tuh chattingan di luar dari teman cewek kita yang notabene kita kalau kawan kantor kan oke lah gitu, fine, atau kawan-kawan seharian. Tapi kalau di luar dari situ kita chattingan, apalagi membuka peluang
si cewek jadi baper ke kita, itu yang salah. Kawan kantor kalau misalnya sayang-sayangan wajar nggak? Ya biasa aja sih sebenarnya biasa aja. Kalau cuma kayak nanya gimana tadi kerjanya? Kalau itu kalau ada cewek yang nanya gimana tadi kerja, cowoknya. Nah, ini kakak posisinya ini kakak nanyain seolah-olah kakak punya pacar, terus pacar kakak tuh nanyain ke teman kantornya kayak mana kerjaan tadi, soalnya tadi kan kita nggak sempat ketemuan karena sama-sama sibuk. Itu gimana? Kalau itu sih kayak itu udah ngarang-ngarang itu ke mengarah ke perempuan nggak? bukan perselingkuhan sih, tapi mengarah itu kayak membuka peluang jadi kayak tumbuh perasaan gitu. Itu biasanya kalau dia yang notabene nggak satu kantor, itu biasanya karena beda-beda. Nggak satu kantor, ini satu kantor. Kalau satu kantor itu ada indikasi ya itu. Salah nggak kalau ceweknya cemburu? Cemburu itu sebenarnya Enggak, waktu pertama itu ya? Salah nggak ceweknya cemburu? Enggak salah. Jadi kalau cowok ceweknya cemburu karena cowoknya nanyain kegiatan kawan kerjanya, itu wajar ya guys. Wajar, karena berarti kalian tuh ada indikasi buat selingkuh. Ya contoh gini ya kak, contohnya. Kalau misalnya aku nih, kalau kita terlalu perhatian ke seseorang kan, itu kan berarti kan karena ada sesuatu yang kita harapkan feedbacknya ke kita gitu kan. Jadi kalau kita misalnya, halo, lagi ngapain, kerjanya tadi enak nggak gitu, atau kerjanya banyak nggak, capek lah ya gitu, kan pasti kan kayak ada harapan yang maunya, yang kuharapkan itu dibalas dari wanitanya gitu. Terus kan misalnya nih, cowoknya udah kayak gitu, tapi sama ceweknya dibales nih, maksudnya dikasih feedback yang balik sama si ceweknya nih. Berarti si ceweknya juga mau mancing perasaan nggak? Ya pada dasarnya sebenarnya Itu. pada dasarnya memang kak, kalau mau dia cewek atau cowok ya, tapi kalau misalnya sudah ngasih feedback yang sama gitu, yang sesuai dengan yang diharapkan, itu pasti ada, nggak tahu ya besarnya berapa persen, tapi pasti pasti udah mengarah ke dominan baper gitu. Tapi bisa juga, tapi kan ada itu bu, aku nggak mau disalahin. Jadi kalau misalnya cewek itu bilang gini, enggak kok, aku nganggap dia teman gitu kan, bagaimanapun dia kayak masih bisa nyembunyiin perasaannya, walaupun nanti terjebak rasa yang dibuat oleh si cowok gitu loh. Aku kan mau WhatsApp dia kan biasa aja kayak kawan gitu. Dia bisa sama sekali menutupi itu, tapi walaupun nanti ujung-ujungnya dia bakal menerima si cowok itu gitu loh, menganggap kayak semuanya teman, tapi ujung-ujungnya nanti bisa dikunci sama sekali sama si cewek itu. Punya trauma nggak, Bin? Hah? Punya trauma nggak? Pasangan? Boleh tentang pasangan, boleh tentang hidup. Trauma sama pasangan? Boleh. Karena apa? Diselingkuhin? Masa? Cheater. Anjir. Trauma diselingkuhin. Lemah. Enggak, trauma bolak-balik enggak jadi, bolak-balik putus. Udah fase Males. capek. Nggak mau pacaran lagi? Mau, tapi maunya langsung nikah. Belum ada yang dibuka gerbangnya. Jadi traumanya Willy itu apa? Traumanya itu lebih ke rasa capeknya sih. Traumanya nanti gitu-gitu aja, nggak akan bisa lagi. Terus hanya karena masalah sepele, terus putus. Ujung-ujungnya jadi kayak lebih nyaman untuk diri sendiri gitu. Kita kayak udah lebih nyaman sama diri sendiri, kita mau kemana aja enak, mau sama teman gak ada cemburuan, mau pergi touring juga, naik motor kemana-mana jauh nggak harus permisi gitu kan, nggak ada yang harus dijaga perasaannya. Nggak cemburu. Aku paling benci dicemburuin serius, karena pada dasarnya aku nggak pernah mau cemburu sama pasangan. Ini loh, privasimu gitu. Berteman itu berteman gitu kan. Tapi kalau udah kita dicurigai gitu kan, pasti otomatis pun aku makin curiga sama dia dong. Kenapa? Ya kalau kita dicurigai, dia berani curigain kita karena sesuatu yang padahal notabene udah kita kenalin ke kawan-kawan kita gitu kan. Tapi kan dia jadi curiga, cemburu gitu.
Nah kita otomatis mau nggak mau karena sering didoktrin dengan rasa cemburu dia, kita pun jadi masang image aku juga boleh dong gitu cemburu gitu. Nah aku paling sering biasanya hancurnya hubunganku itu di situ, karena selain karena waktu biasanya karena terlalu cemburu. Ya contoh kita lagi wedding, kita nyanyi gitu kan, padahal kita ajak nih, kita ajak dia gitu ikut job kita sama kita kalau lagi wedding gitu. Yang terakhir pernah diajak nggak? Yang terakhir ini diajak ke gereja wedding, lalu kalau ada kegiatan di gereja juga diajak, Tapi dia tetap jelas. tetap jealous nih gitu. Jadi wajar kalau misalnya siap wedding, kita siap job, ada dong gitu yang ngajak foto gitu kan. Oh iya. Iya, ada loh yang gitu ngajak foto, Ya, tolong gitu. Ya, itu biasa gitu kan. Apalagi mungkin kalau misalnya kita pas nyanyi lagu wedding itu kena gitu ke perasaannya kayak wanita gitu kan. Kalau dengar lagu tiba-tiba kena ke yang baru-baru terjadi dengan masa. Ya wajar mereka nanti mau bilang, "Bang, foto gitu. Tapi kan disaksikan gitu loh, kita nggak ada ngapa-ngapain gitu. Oh, artinya berarti dia nggak siap untuk menerima Ya pasangan yang satu, kayak gitu. terus jangan kalau kita wedding ada loh yang nanya nomor WA, "Bang, bagi nomor WA-nya." Kita mikirnya positif, mungkin untuk pemasaran. Oh iya. Nanti kan kita dipublish Namanya gitu kita ke ngejual orang. diri. Iya, bukan maksudnya Menjual suara. ngejual Kan suara bagian dari iya, diri. ngejual suara kita gitu. Tapi ada juga nanti yang bakal cemburu, nanti kau WhatsApp-WhatsAppan sama dia, oke gitu. Selama kita masih menghargain cewek kita, kalau udah cemburu sama pasangan, itu biasanya otak kita itu bakal terus negatif ujung. Masalahnya yang dicemburuin itu, yang kita curigain itu bener ya. Kalau dia benar, sebenarnya kan kebenaran itu bukan dari awalnya bukan karena langsung benar, tapi kan mungkin masih bisa hanya kebetulan sampai akhirnya karena keseringan kebetulan kepergok sama kita itu bisa jadi kebenaran. Sama kayak kebohongan yang sering diulang-ulang bakal menjadi sebuah kenyataan. Iya sih. Dulu kakak pernah dengar juga nih. Tentor kakak pernah ngomong gini, kamu itu apa yang kamu pikirkan. Yes. Jadi kalau misalnya kita mikirin kita tuh buruk, ya kita akan buruk. Jadi buruk namanya. gitu. Wih, ada juga kata bijak. Benar. Golden ways. Jadi itu benar nggak? Jadi kalau selamanya kita juga memandang orang lain itu buruk, sebenarnya bisa jadi dia nggak benar-benar buruk, tapi karena paradigma kita memandang dia buruk, ya ujung-ujungnya dia pun bisa menjadi buruk lagi. Udah kita pandang buruk, dia bisa jadi buruk lagi sama kita, padahal dia dulu baik. Tapi karena kita udah memandang dia buruk, tiba-tiba jadi dia beneran buruk, ya kita benar-benar jadi memandang dia buruk. Kalau yang satu itu memang khusus sih. Aku Kan nggak disebut nama. ya sebut saja namanya. Ini general kok. Ya. Satu itu siapa? Siapa yang tahu? Ya, apalagi kan kita kan kalau inilah kadang-kadang kan juga mikirkan kalau pacaran beda agama ini. Pernah nggak lu? Pernah Sama agama apa? sama muslim. Serius. Oh ya? Serius. Berapa bulan? Cuma bertahan 3 bulan. Jadi kita kan ini kan sampai bahas-bahas apa nanti yang mau ngalah gitu kan. Dia aktif, dia maksudnya dia kuat, aku juga kuat gitu. Dan terakhir aku bilang, kalau contoh nih, kalau di gereja Katolik kalau mau perkawinan tahun depan mau nikah, tahun ini udah mengajukan gitu bahwa karena harus ikut kursus perkawinan, ada penyelidikan kanonik sampai 3 bulan, 4 bulan gitu. Setelah lolos baru nanti bisa masuk tahap perkawinannya gitu. Seribet itu gitu kan. Udah terakhir karena kita nggak ada yang sama-sama ini betah, nggak ada yang mau ngalah, udah bubar. Tapi sampai sekarang masih komunikasi. Oh, bagusnya kayak gitu ya, masih berteman. Ya kan karenanya kan kita kan mulainya kan baik-baik. Jadi kalau bisa berakhirnya juga baik. Berarti mantan ini udah banyak ya? Banyak dari SMP dapat pacaran kan. Mampus. Kelas 3. Kelas 3 dapat pacaran. Mati. Patah tumbuh hilang berganti. Pernah nangis nggak udah di kereta? Pernah waktu kelas 1 SMA. Karena Pacaran 1 tahun 6 bulan, ternyata karena adat margaku dengan boru dia nggak bisa. Terhalang. dari awal kan udah tahu tapi. Nggak tahu kan masih kelas 1 SMA, belum tahu adat. Oh, bukannya kalau misalnya orang Batak tuh memang dia dari awal dia udah tahu ya? Kan kalau masih dalam tahapnya masih sekolah kan banyak yang belum tahu itu Pak. Nggak, maksudnya memang bukannya dari kecil dia tuh memang udah tahu kalau dia itu cuma boleh, maksudnya Nah, itu kan nggak belum masuk, belum tulangnya ini.
belum masuk nalar lah, masih kelas 1 SMA belum nalar. Itu aku tahunya kelas 3 SMA masuk kuliah belajar adat, baru tahu oh ternyata sama guru ini nggak bisa, hubungan kita ke sini nggak bisa. Berarti selama 1 tahun lebih itu nggak pernah ketemu orang tuanya? Nggak pernah ketemu orang tua, tapi kan pada dasarnya gini loh kak, kalau orang tua cewek itu kan melihat kalau anaknya ceweknya bagus sama si cowok ini kan pasti prinsipnya mendukung gitu loh. Oh, tapi kan tetap aja orang tuanya tuh tahu kalau misalnya kalian nggak boleh bohong. Iya tahu, tapi istilahnya gini kan, jalannya pasti orang tua kasih opsi, udah jalannya aja dulu gitu loh, dijalani aja dulu, nggak mau merusak kebahagiaan. Karena gimana ya, dari waktu kita sekolah itu prestasi terjaga, dia aku gitu prestasi terjaga gitu, jadi kan orang kan nggak ada memandang tuh nggak bisa ya gitu, orang tua atau guru kan nengoknya kan bagus, kalau mau diakhiri kan terlalu cepat gitu, ada prinsip-prinsip orang tuh pasti udahlah jalani aja, masih pacaran juga kayak gitu. Tapi setelah kesini kalau kita udah usia masuk kuliah itu pasti orang tua langsung nanya baru apa, dapat tanya rupanya mamanya baru apa gitu. Kalau dulu kan belum sampai ke tahap itu, kalau sekarang udah baru apa dia, mamanya baru apa gitu loh. Gitu. Akhirnya tuh kalau orang Batak memang dari awal dari pokoknya dari SD lah gitu, dia udah diajarin tutur. Kan tutur nggak namanya? Belum masuk nalar, belum masuk logikanya gitu loh. Dia belum ngerti total. Jadi nangis di kereta. Bukan nangis di kereta lagi, nangis di sekolah pas putusnya. Dulu nggak punya mantan. Kalau misalnya kakak minta putus dia nangis. Habis itu nggak diselingkuhin. Di situ kakak? Diselingkuhin. Oh, aku tahu orangnya. Kayak sekarang lebih kalau mau kenalan sama cewek nanya dulu baru apa dia, baru apa, mama baru apa gitu. Jangan sampai ada hubungan marga ke aku. Pasti nggak akan bisa. Gitu. Kalau laki-laki pasti kan milih cewek itu nggak jauh-jauh, maunya kayak sama dengan mamanya atau ibunya. Iya. Kenapa? Gimana ya? Kalau itu kembali ke mana situasi di rumahnya sendiri gitu kak. Kalau kayak aku ya maunya nanti dapatnya kalau bisa sama yang kayak satu boru dengan mama gitu, maunya karena mama boru Tagalog maunya dapat boru Tagalog gitu kan. Oh, bukan ke karakternya berarti? Lebih ke situ, karena kan kita lihat ya mama itu pintar masak gitu, semua kerjaan bisa dikerjain gitu, mau masak apapun enak gitu kan. Makanya dulu lebih sering makan di rumah daripada makan di luar ya karena itu. Nah ujung-ujungnya kan ini kan ceritanya kan mama udah nggak ada gitu kan, kita kan udah fase usia yang mau melangkah ke perkawinan, nyarinya itu maunya sama ya kayak mama yang pintar masak, cerewet. Kayak aku sendiri kalau dibilang ada laki-laki yang nggak suka dicerewetin, aku terbalik, aku lebih suka dicerewetin. Itu karena belum dapet dia. Udah dapet nggak akan lagi mau. Bukan. Pusing. Udah dapat dan betah. Tapi akhirnya betah ujungnya karena itu dia karena waktu lagi balik-balik yang perpisahnya karena waktu nggak bisa bagi-bagi waktu sama-sama, banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya kenapa? Kalau dia cerewet itu kan, dia kan gini, sampai ada pernah bilang, kakakku pernah bilang, kalau perempuan cerewet itu dia itu karena mau bangga punya kau, gitu loh. ya, Nah, itu jadi aku mikirnya, oh berarti dulu mama ini sering cerewet kan karena mau anaknya dilihat orang, oh bagus gitu, si Willy itu jadi bagus. kayak dia ngatur aja gitu, itu harus kayak gini. Tapi sebenarnya niat itu ya karena memang pengen si cowoknya itu baik. Benar. Tapi kadang cowok itu nggak bersyukur. Riwa gitu kalau dicerewet. Karena dia mikirnya, kok siapa? Kebanyakan tuh cowok kayak gitu loh, kok tuh siapa sih? Setiap bukan. Belum lagi nikah, apalagi kalau misalnya ada kompor dari kawannya yang bilang, belum lagi nikah, lu kayak gituin. Itu yang paling selalu aku ingat-ingatin gitu ya. Contoh ini, ada ngomongan dari sebelah sana ini segala macam. Aku selalu bilang kalau belum pernah mendengar, melihat, nggak usah terlalu ikut kata-kata omongan orang. Karena gimana pun hubungan kan jalannya berdua. Paling tambahannya keluarga masing-masing gitu kan. Kalau bisa ada masalah itu ya karena dengar dari orang, jangan pernah menyelesaikannya via telepon. Aku paling nggak suka nyelesain masalah itu via telepon. Kalau cowok yang kayak gitu sih soalnya kayak mana? Sebenarnya lebih ke esensi gini. Kita kan kalau komunikasi nggak tatapan muka, kita kan nggak tahu kita itu pas lawan cakap kita tuh atau pasangan itu benar-benar marah. Mimiknya kan nggak kita lihat, itu kan bisa jadi salah paham. Mungkin padahal pada dasarnya dia mungkin via telepon nggak marah-marah kan. Tapi kalau cerita-cerita gini kan lebih enak gini.
itu lebih cepat, kayaknya langsung lebih cepat selesai masalahnya. Ya kan kita langsung lihat mimiknya, lihat matanya, itu chemistry-nya jauh lebih enak kan. Ujung-ujungnya jadi apa? Ujung-ujungnya melahirkan kayak ada komitmen. Itu udah pernah aku coba, karena waktu ada masalah-masalah gitu, aku nggak mau via telepon, bilang kita jumpa aja, aku jemput. Kita cari tempat yang betul-betul kayak privacy, kita makan, minum dan segala macam. Ujung-ujungnya setelah itu kita bahas lagi. Pasti bakal jadi baik lagi kan? Iya, jadi baik lagi. Jadi ujung-ujungnya besok jadi kayak ada saling kemarin kita udah bahas, itu jangan diulang lagi gitu loh. Jadi lebih enak gitu daripada via telepon itu, maaf kata, cakap daerah. Via telepon itu kalau menyelesaikan masalah, cakapnya nothing. Tapi kalau misalnya orang udah milih untuk udahlah mutusin segala sesuatunya dari HP, berarti dia ngerasa itu hubungannya udah memang udah nggak selanjutnya lagi di situ. Dia dianggap kayak nggak pasrah benar-benar aja. serius. Nah, Dia benar-benar nggak serius mau menyelesaikan masalah itu. Ujung-ujungnya besok-besok karena sebatas hanya via telepon, pasti terulang lagi, berantem lagi. Tapi kalau kita nyelesainya masalah, kita jumpa gini, cerita, nyari tempat suasana, makan, minum, refreshing, itu lebih enak, lebih enak. Chemistry-nya dapat. Makanya kalian jangan pernah nyelesaikan masalah sama pasangan melalui via telepon, apalagi via chat. No, jangan pernah. Pasti nggak akan ada hasil, nggak akan ada komitmen. Adik-adikku yang satu marga dengan aku, yang jelas-jelas baru manurung, mereka tuh bilang, pengenlah maunya dapat pacar kayak abang ini. Kadang-kadang gitu kan, kalau nggak satu keluarga, satu kandung satu darah, kadang-kadang sayang kali abang manurungnya. iya, karena kebanyakan cowok kalau misalnya udah berantem, daripada dia milih buat ketemu sama ceweknya terus makin ribet, maksudnya perempuan emang biasa kayak gitu kan, kalau misalnya udah ribut ditenangin makin ribut, biasa kayak gitu kan. Nah, tapi kan lama-lama dia bakalan tenang kan, bakalan comeback. Cuman cowok tuh malas ribet di situnya, kayak proses nenangin itu malas, udahlah, yang ada malah didiemin. Tapi aku gitu loh kan, aku diamin dia dulu gitu loh. Iya, tapi kan kebanyakan cowok kayak gitu, dia malah ngediemin aja, malah ditinggal tidur, malah dibiarin. Tapi ceweknya tuh insecure sendiri. Iya, ada harusnya kita kayak bikin sikap gimana ya. Contoh kayak kemarin lah lagi marahan sama si yang baru ini, lagi marahan gitu. Terakhir. Ya, kita tetap walaupun dia gak ngecek kita kan gak ada basa-basi. Ya mungkin kan kayak aku mau tidur kemarin udah ngantuk duluan, paling aku bikin WhatsApp, selamat malam ya, istirahatlah, besok ke gereja, God bless, udah gitu aja. Walaupun dibalas atau nggak dibalas sama ceweknya, tetap harus kita ngasih. Oh, ini tetap bangun komunikasi gitu loh, jangan waktunya kalau lagi crash gitu didiami, itu gak akan ada ujungnya. Jadi sebenarnya yang mengatur irama hubungan itu nggak ada, dia bilang nggak mesti laki-laki, nggak mesti perempuan. Tapi kalau ada inisiatif memang benar-benar mau baik, chat aja duluan gitu. Ya memang 2 hari nggak dibalas. 2 hari nggak dibalas. Ujungnya terakhir malamnya dia nelpon minta maaf. Jadi setelahnya kita tetap ngasih feedback yang baik ke dia. Jangan udah buruk hubungannya, terus kita sama-sama ngasih aura yang buruk, itu enggak. Pokoknya inisiatif laki-laki harus ada. Iya, asalnya laki-laki tuh kalau udah ribut, udah berantem ya udah, fokus ke sana, nggak peduli aku. Ganti kau lah, mau kau berepet, mau kau apa, serah kau. Kebanyakan gitu. Parahnya kan dia, HP dimatiin. Oh, kalau gini ya, kalau apalagi ada yang sampai blokir gitu kan. Demi apapun, aku belum pernah kalau berantem memblokir nomor pasangan. Itu satu. Kedua, sampai matikan HP itu kan sebenarnya udah bisa dibilang tingkat kejenuhan yang maksimal loh Kak, sampai matikan HP gitu kan. Dan kalau memblokir berarti memang udah ya udah lah gitu kan. Putus. Namanya diblokir, kayak mana sih, nggak mau lagi gitu. Mau bangun komunikasi lagi. Tapi kalau misalnya mematikan HP, ya aku pun pernah matikan HP, tapi setelah komunikasi loh gitu, setelah ngucapin WhatsApp itu baru kita matikan HP, istirahat gitu. Itu kalau udah ada masalah, jangan pernah lama-lama tidur juga. Gak semua orang bisa kayak gitu. Iya, tapi rata-rata setelah kita coba, kalau ada masalah tapi terus kita lama istirahat, itu emosinya bakal jauh lebih emosi. Itu berpengaruh.
kualitas tidurnya bakal terganggu kan. Jadi aku tadi barusan nanya sama Kak Yani kegunaannya ini apa, terus lampu, nah baru nanya itu dan baru tahu kelengkapan YouTube rupanya banyak. Terus ada juga yang kadang tuh kameranya tuh ditaruh di sini. Pokoknya pakai lampu lah pokoknya. Baiknya di sini, ada juga yang di sini. Kalau misalnya di sini tuh tengok beda kan? Oh iya. Nah, Iya. gitu. Jadi efek cahaya tuh kalau misalnya untuk ngerekam emang. Jadi walaupun dari HP, ini kan kayak aku ngerekamnya dari HP ya. Tapi kalau misalnya light-nya bagus, itu hasilnya juga bakalan bagus. Udah maruk ya? Itu bisa. Sumpah aku gak tahu. Ada kayak gitu. Dan tadi aku liatin ini punya Kak Yani di meja, tapi nggak aku tanya. Setelah itu nanya itu tuh apa Kak? Pokoknya lampu. Makanya kalau orang ini, kalau misalnya cewek banyak orang kayak ini, tapi sebenarnya Tuh. buat selfie. That's lah, nah kamera. Nice. Jadi Berapaan? yang bikin cewek cantik itu bukan cuma filter, tapi yang penting tuh cahaya. Cahaya. Yang bikin glowing. Aku baru tahu. Kalau pakai skincare nggak ada cahaya juga nggak bakal glowing. Kayak mana kalau misalnya pakai skincare mau muka licin kayak mana pun mati lampu, nampak nggak glowing ya? Enggak. Yang penting itu apa? Cahaya coy. Cahaya coy. Ini murah loh ya, 20-an ribu. 20.000. Nanti kalau aku mau buat apa YouTube nyanyi, aku pesan sama Kak. Ini open Justin. Enggak, dia buka jadi marketplace. Kakak ini loh gabung ke Shopee affiliate. Jadi kalau misalnya kita share link yang dijual di situ, terus orang yang kita kan share nih, misalnya di sosmed, tadi Instagram atau gimana, terus diklik sama orang, terus orang tuh belanja, kita dapat komisi. Oh, jadi komisi ke kita gitu. Jadi kalau misalnya mau belanja apa bilang dulu sama kakak. Nanti Jadi kakak siapkan linknya. Pekerja keras. Biar nggak jadi budak korporat. Duaraka selam. Duet kita. Ayo. Tuh, 2, 3. Sandiwaraka selama ini. Setelah sekian. Lagu itu memang enak memang. Itu kok dinadakan tinggi enak. Sandiwaraka Selama. Balik. Tapi kan masuk tinggi. Kakak nggak kecek ya suaranya. Gak masuk. Kakak ada dulu pengen nggak pandai nyanyi ya? Menurut kakak orang yang pandai nyanyi itu keren. Soalnya dia tuh bisa bikin orang lain tuh tersentuh sama suaranya dia gitu. Tapi kakak nggak tahu kan, kalau aku pun lagi galau di kamar, aku itu nggak nangis, tapi nyanyi lagu yang biasanya paling enak dinyanyikan tuh lagu Glenn. Contoh kayak tadi lagu tadi baru ini aku menggenggam hatiku. Pasti dengar lagu itu. Baru kalau lagi lagu Batak yang paling aku senangi sekarang lagunya Alex Sukajolo. Ona madokona sa posrohaku Asia. Itu paling enak. Artinya? Kau yang katakan kepadaku supaya tenanglah hatimu, tenanglah kau sayang. Itu loh. Harus kau yang jadi teman hidupku. Kakak lagu Batak ya? Saya Anju Maaf. Bukan itu yang Merdua Holong kan? Astaga, itu lagu yang disakiti itu. Kan kakak disakiti terus. Allah. Korban sakit hati. Jadi kebanyakan dari tadi kita tuh ngomong tentang cinta. Kesimpulannya, jangan matiin HP kalau berantem. Kesimpulannya adalah kalau menjalin hubungan, usahakan bangun komitmen yang baik dan benar. Contohnya kan kalau dibilang komitmen itu kan disepakati bersama, jangan matikan HP kalau berantem, jangan pernah memblokir, jangan pernah saling mendiami. Kalau ada kesalahan pasangan dikoreksi,
dikoreksi, atau mungkin aku nggak suka kalau kamu kayak gitu loh, yang kayak tadi gitu loh. Kakak potong ya. Karena gini ya, waktu kita mulai hubungan itu, kita pasti seenggaknya itu kita udah tahu kurang lebihnya pasangan kita, ya kan? Kalau karena awalnya kan kita temenan, kecuali kalau misalnya hari ini ketemu terus pacaran itu kan nggak mungkin kayak gitu. Maksudnya itu Pasti udah saling-saling bullshit kenal. sih. udah Kalau saling misalnya kenal. satu hari langsung jadian terus emang I love you forever, mama sampai No. nggak ada, itu tuh nggak ada, Nanti nggak ada. Perasaan itu pasti bakal muncul tuh seiring waktu berjalan, Yes. sering bareng-bareng ya kan gitu. Jadi selama chemistry. sering bareng-bareng itu pasti kan tahu kurang lebihnya pasangan. Nah, waktu kita masa pendekatan itulah, ya coba kasih waktu sama kita siap nggak sih nerima kekurangan dia untuk jangka waktu yang lama, karena main-main dengan perasaan itu nggak main-main. nanti ujungnya merugikan diri sendiri sebenarnya. Jadi kesimpulannya itu ya harus Dengan komitmen. apapun itu kurang lebihnya pasangan yang udah kita tahu, yaitu dijaga komitmennya. Karena kalau nyari yang sempurna nggak ada yang sempurna. Itu lagi Kak, aku mau koreksi. Sebenarnya kan sering orang bilang kan cocok orang itu ya, gitu kan. Iyalah pas cocok, maksudnya sempurna orang itu ya gitu. Sebenarnya gimana logikanya dua orang berbeda, pasti dengan dua sifat yang berbeda. Itu sebenarnya kan yang karena dicocok-cocok. Jadi yang bikin sempurna itu ya kita berdua. Iya, jadi sebenarnya bukan ada pas kok mereka cocok kok mereka enggak. Sebenarnya itu karena memang setelah dijalani ada kesamaan, dibangun, baru ada, kalau ada perbedaan pun ya udahlah, belajar mencobai kesukaan atau kegemaran pasangan. Itu yang paling enak sebenarnya. Di setting berdua aja. Yes. Jadi intinya pokoknya kembali lagi ke pasangannya masing-masing, bukan orang lain yang tahu tentang hubungan kalian. Tetap kalian Kita yang berdua. jalani. Sedekat apapun itu. Dan jangan pernah dengar omongan orang lain, mau apapun itu jangan pernah dengar. Jadi udah. Ya? Segitu aja video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like kalau kalian suka sama videonya dan kalian ngerasa bermanfaat. Jangan lupa share juga ya. Subscribe, oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat sore. Horas.